Bapak Ibu kalian yang dirahmati Allah. Pak Guru, Ya, silakan Pak Haji. yang dikatakan kiamat mati hisi itu macam mana Pak Guru? Mati hisi, ya Ah, mati, ya organ tubuh tadi mati, misalnya jantung berhenti berdetak. Hmm. Nah, mati hisi. Nah, tetapi nyawa masih ada sebenarnya nyawa tadi. Nah, nyawa tadi atau roh tadi tidak pergi kemana-mana. Nah, jadi yang ditanyakan Pak Haji apa tadi Pak Haji? Mati itu hisi. kan yang dikatakan mati hisi itu. Oh Saya nak iya, tahu. mati sebenarnya lah. Mati. Matinya organ tubuh tadi, organ-organ tubuh mati. Namun akunya tak mati Pak Haji. Nah, yang mati itu organ tubuhku atau diriku yang mati tadi. Seperti penglihatan tak lagi melihat. Nah, seperti pengerasaan tak ada lagi perasaan. Artinya nyawa dicabut, artinya hidup sifat tadi hilang. Nah, tetapi pemilik sifat tak hilang. Siapakah pemilik sifat? Nah, jadi ada sifat itu hidup. Kalau sifat hidup, sifat hayat diambil oleh pemilik sifat atau dalam pengertiannya kembali kepada pemilik sifat. Tubuh, nah, tubuh tadi hidup dengan nyawa. Nyawa hidup dengan aku. Nah, yang sakit tadi tubuh, yang mati tadi adalah nyawa. Nah, nyawa tadi yang mati. Nah, jadi tubuh tadi hidup dengan nyawa. Nah, nyawa hidup dengan aku. Aku tadi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang mengalami mati hisi tadi adalah si nyawa. Karena tiap-tiap yang bernyawa pasti mati, yaitu batang tubuh dan nyawa tadi. Ya, nyawa itu sebenarnya sifat, sifat hidup. Jadi kalau mati isi tentu kalau di itu tak ada lagi napas turun masuk nih. Ciri-ciri tanda-tanda kalau sudah mati tadi mati isi. Napas turun naik kan tak ada, detak jantung sudah tak ada. Jantung sudah tak bekerja, otak juga tak bekerja. Berhenti dia. Nah, pensiun dia tadi. Pensiun dia bekerja. Namun roh tetap ada. Nah, yang berhenti bekerja tadi jantung, berhenti bekerja. Hati, kemudian itu tadi otak. Nah, zat ini tak lagi turun naik. Nah, tak lagi turun naik dia, tak lagi turun naik. Karena jantung juga berhenti. Kubur lah sudah tuh Pak. Hah? Dikubur lah. Ya, artinya dikubur. Akunya tadi ada masih. Akunya tak meninggalkanmu dalam keadaan suka duka. Suka duka itu apa? Ya mati ya hidup. Aku tak meninggalkanmu. Nah, cuma nyawa ini, nyawanya ini tadi. Si nyawa itu kan sifatku. Nah, nyawa itu kata Allah sifatku. Sedangkan tubuh ini adalah sifat juga. Nah, sifat tidak lain daripada zat. Sifat tadi tidak lain daripada zat. Nah, jadi yang mati hisi mati hisi ya tadi, mati yang sebenarnya. Nah, mungkin itu napas sudah tak turun naik lagi. Kalau tak naik lagi ya meninggal juga. Kalau tak turun lagi sama meninggal juga. Sebenarnya perkaranya cuma turun naik napas si orangnya tadi. Ini kenyataan zatnya ini zatnya. Sedangkan batang tubuh ini kenyataan. Nah, ini zatnya tadi keluar masuk ya air tadi ya ini keluar masuk, dia tak ada rupa, tak ada bentuk, tak ada warna, dia tak ada warna. Baunya juga tak ada, ini tak ada bau, tak ada warna, tak ada bentuk, tak ada rupa, namun dia ada tadi. Dia yang bersih ini tadi inilah, ini yang suci ini tadi keluar masuk dia. Nah,
itu zat tadi, keluar masuk keluar masuk. Itulah dia yang bernama Allah. Lalu dia menyebut hu Allah, hu Allah, hu Allah, hu Allah. Akulah Allah, akulah Allah, akulah Allah. Ini zat yang suci tadi, zat yang suci tadi. Zat yang suci. Inilah yang mengisi kerongkong daripada batang tubuh. Nah, jadi mati isi dari mana? Kalau ini zatnya tidak mati, nah yang dikatakan mati ya istirahat sejenak sebenarnya. Jadi mati itu seperti mobil, teman mati. Ini mobil ya, mobil saya parkir dia. Lalu kemana supirnya? Mobilnya tak jalan lagi. Apakah supirnya nih tidur kah, makan dulu kah, atau ke toilet dulu kah? Maka mobil tak jalan-jalan. Setelah masuk lubang kubur, nah mungkin istirahat jedanya berapa? Dia akan jalan lagi. Nah jalan lagi. Tapi kalau mobilnya udah rusak, nah udah parah, udah busuk macam, mungkin dia tinggalkan supirnya ya, jalan kaki aja kan supirnya, atau diambil dijemput. Nah, jadi yang mengalami kematian itu sebenarnya perkara lahiriah, karena batang tubuh lahir yang mengalami mati. Sedangkan jiwa tidak mengalami yang namanya kematian. Nah, ya kayak mobil tadi lah, mobil. Jadi yang mengendari mana tadi? Nih, nah ini kan zat yang meliputi diri. Dia penuh, maka diri tadi diliputi, dipenuhi oleh zat Allah. Zat siapa itu? Zatku, kata Tuhan. Nah, itu zatku tadi. Nah, tak ada rupa, tak ada warna, tak ada bentuk, tak ada seumpama sesuatu, ya zat ini tak ada seumpama sesuatu. Nah, dibilang ada, tiada. Dibilang tiada, cuma ada. Nah, itulah diri. Ketika masuk batang tubuh jadi nyawa, ketika keluar masuk ini jadi napas. Ketika di luar daripada diri jasmani lalu disebut rohani, ya diri juga. Ketika nampak diri tadi ialah batang tubuh. Nah ini yang disebut mati. Tetapi di dalam ma'rifat tak ada kata mati. Yang ada adalah kembali kepada Allah. Kalau sudah kembali kepada Allah tak ada istilah mati. Maka matikan dirimu sebelum mati. Artinya sadar, yakin, percaya bahwa kandungan diri itu semata-mata zat Allah. Tidak ada yang lain yang mewujud dari ujung rambut sampai ujung kuku. Yang ada itu adalah Allah semata. Nah inilah proses baka billah, dari proses fana billah. Fana tadi hilangnya sifat tercela pada diri, seperti karena kotoran tadi. Sebelum bertahara tadi ada zatnya, ada warnanya, ada baunya, ada rasanya tuh. Nah, lalu itu dipanakan. Lalu yang ada hanyalah sifat-sifat mulia. Nah itu disebut baka. Jadi pana itu disebut kematian. Nah pana tadi disebut kematian. Sedangkan baka tadi yang ada tuh hanya sifat kemuliaan. Yang ada yang mewujud hanya Allah saja, tidak ada yang lain. Nah sebenarnya apakah hidup mati antara turun naik napas ini aja Pak Haji? Kalau mati secara lahiriah tadi ya turun naik napas saja. Kalau dia tak naik lagi dia KO. Kalau dia tak turun lagi KO juga. Padahal kemana gas ini tadi? Diam saja, dia tak kemana-mana. Si zat ini tak kemana-mana. Mati sebenar-benar matilah Pak ya. Iya. Mana keluarnya nyawa dari tubuh. Iya, coba ditahan sini, dikasih ini lubang tutup. Mulutnya juga ditutup, sini kasih lubang, dia tak keluar. Nah, diam juga diri dia tadi. Artinya batang tubuh yang mengalami kematian. Karena jantung kan sudah lama dipakai, spare part kan bisa rusak. Spare part mobil kan bisa rusak. Ring pistonnya kan bisa rusak. Nah, kalau sudah terlalu banyak yang rusak, sering turun mesin, nah, ini mobil harus banyak yang diobati daripada yang sembuhnya, yang sehatnya. Jantungnya sudah kronis, gula darah sudah kada terkontrol lagi.
kemudian asmanya kambuh, ya komplikasi semuanya tadi karena sering dipakai, kena hujan, kena panas ya, apalagi kita yang sering bekerja di luar nih, kena hujan, kena panas ya, namanya mobil mengalami kerusakan, aus dia. Namun orang kan dalam mobil, dia tak kehujanan, dia tak kepanasan di dalam rumah. Yang lapuk ini kan rumah Pak Haji Sulaiman, mungkin kepalanya yang duluan atau kakinya kena asam urat macam. Mati isi tadi. Ya rusaknya rumah tadi yang rusak lapuk. Baitullahnya tadi yang rusak. Rumahnya orangnya tidak. Artinya diri atau tubuh tadi lahiriah yang mengalami yang namanya rusak atau mati. Ya cuma istirahat sebentar lah Pak Haji, bawa mobil istirahat dulu katanya. Mungkin 1 hari 1 malam istirahat. Tapi kalau sudah masuk liang lahat tadi, liang kubur, sebenarnya ini dikubur juga Pak Haji. Ini dikubur nih tanahnya ini, dia mati juga sebenarnya. Nah, diri tadi mati juga. Aku tadi suatu perbendaharaan tersembunyi. Aku tadi maksudnya mati, dikubur. Bukan aku mati, artinya aku dikubur. Yang mati nih sesuatu selain daripada aku itu mati. Nah, jadi yang mengubur tadi dikubur tanah, ada bulu, ada kulit, ada darah, ada daging, ada urat, ada otak, ada tulang sumsum, ada penciuman, pendengaran, ada tanah, air, api, angin. Nah, ini yang mengubur diriku tadi. Nah, karena aku sesuatu perbendaharaan yang tersembunyi. Banyaknya dalam itu tadi. Nah, kalau mati tadi ya perjumpaan diri seorang salik dengan Tuhannya. Nah kalau dia berjumpa Tuhan pasti dia mati. Nah, jadi semua selain daripada Allah itu akan mati. Yang hidup hanya Allah saja. Nah itu apapun di diri tadi selain daripada Allah mati. Yang hidup itu cuma Allah saja. Apapun itu disebut mati. Karena Allah bersifat hayat atau sifat hidup. Yang mati tadi adalah makhluk. Yang mati itu makhluk Pak Haji. Makhluk tadi tercipta daripada wujud Allah. Itu kelihatan. Itu makhluk. Yang mati tadi dia tak makan, dia tak minum. Ya nampak tuh la haula wala quwwata illa billah, dia tak bergerak. Wajib disolatkan dulu ya. Ini wajib disolatkan. Nih. Makhluk inilah yang mati, si hamba inilah yang mati. Kalau wujudullah dia tak mati. Nah, wujudullah tadi, wujud zat Allah itu tidak mati, yang mati itu makhluk, tuh kelihatan di sana. Nah, dari awal dia memang mati. Dari awal memang dia tiada. Yang mati itu Pak Haji Sulaiman, dia tak pernah melihat, tak pernah mendengar. Kalau di diri kita ini melihat, mendengar, itu sifat Allah. Dan diri kita ini wujud Allah, kenyataan Allah. Sebenarnya tak mengalami apa-apa, perubahan apa-apa. Laksana es batu dengan air, tak akan mengalami perubahan apa-apa. Nah, tetapi makhluk selain daripada Allah, nah disebut makhluk tadi. Makhluk tadi tercipta daripada wujud Allah atau daripada nurnya Muhammad Rasulullah. Dari nur Muhammad tercipta makhluk, disebut hamba kalau dia taat, si makhluk tadi. Nah jadi yang mengalami mati adalah makhluk. Kalau daripada Allah tidak ada yang mati. Carilah pada dirimu, bila ada yang hidup itu Allah, bila yang mati itu makhluk. Wajah, tahu kan bedakan mana yang mati yang hidup? Ciri-cirinya, pertama yang hidup puasa, kedua punya kehendak, ketiga ilmu, tahu akan sesuatu. Nah, keempat adalah hayat atau hidup.
kelima melihat, keenam mendengar, ketujuh berkata-kata. Itu ciri-cirinya. Bila ciri-ciri 7 itu ada, berarti itu hidup. Nah, bila ada, tidak terdapat ciri-ciri yang 7 tadi, berarti mati. Itu mengalami mati. Karena sifat tadi sudah sedia, seperti sifat hidup dan mati sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Pak Haji Sulaiman, nah, tidak dimatikan, tidak juga dihidupkan, karena sudah sifatnya sedia tadi. Zat Allah tidak lagi dihidupkan. Zat Allah tidak, artinya yang mewujud, yang ada tidak lagi diadakan. Nah, yang sudah ada tidak lagi diadakan karena dia sifatnya ada. Begitu pula sifat Allah hidup tidak lagi dihidupkan karena dia sudah hidup. Namun yang mati tetaplah mati. Nah, maka ada sifat 20 tadi, ada sifat hidup, sifat mati. Nah, jadi sebenarnya mati ya dia la haula wala quwata illa billah. Dia tak makan, dia tak minum. Nah, maka kenalilah yang daripada disebut daripada wujud Tuhanmu ataupun wujud makhluk, wujud hamba tadi. Nah, sifat Tuhan dan sifat hamba. Jadi sifat hamba atau makhluk inilah yang mengalami kematian. Sifat Tuhan tidak. Nah, sifat Tuhan tidak mengalami kematian seperti wujud. Sifat hidup tidak mengalami kematian. Nah, jadi wujud ini kenyataan. Jadi wujud kenyataan daripada Sang Tuhan tadi. Wujudnya, adanya, dan hidupnya itu daripada Tuhan. Yang mengalami kematian tadi adalah sebenarnya makhluk Allah. Nah, selain daripada Allah tadi disebut makhluk. Nah, jadi ciri-cirinya Pak Haji Sulaiman, cari saja di diri tadi. Bila yang hidup itu Allah, yang mati itu makhluk. Cari di diri, ada nggak di diri? Kalau yang mati tadi wajib disolatkan, yang mati itu wajib disolatkan. Kalau orang hidup tak mungkin disolatkan, tetapi yang hidup ini mensolatkan yang mati. Nah, jadi begitu saja. Yang apa tadi pertanyaan Pak Haji Sulaiman secara sederhana. Kalau mati secara isi tahu aja kan, dokter tahu dilihat ini itu. Nah, namun dalam pandangan kita tadi, yang melekat kepada zat Allah itu tidak mati. Jadi zat Allah tidak rusak. Sifat Allah tidak akan hilang. Af'al Allah tidak akan hilang. Asma Allah tidak akan hilang. Tetapi zat Allah, zat makhluk, sifat makhluk dan perbuatan makhluk akan hilang, akan binasa atau disebut mati. Nah, dari wal awalu wal akhiru wal jahiru. Jadi awal akhir, nah, di luar di dalamnya makhluk tadi mengalami yang namanya mati. Yang hidup tuh hanyalah Tuhanmu, yaitu Allah. Jadi Tuhan tadi, kalau dari Allah, nah, sifatnya tidak ada yang berubah. Sifatnya tidak ada yang berubah tadi. Nah, cuma pemahaman kita, sangka-sangkaan kita. Yang mewujud tadi, yang mewujud yang ada tuh mengalami yang namanya mati dan lain sebagainya. Yang mati itu makhluk. Pokoknya selain daripada Allah itu mati. Itu aja ceritanya. Selain daripada Allah itu mati. Cari pada diri mana itu yang dinamakan makhluk, mana itu yang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makhluk itu tercipta daripada wujud Allah. Bila ada wujud Allah, ada wujud makhluk. Wujudnya sama persis. Nah, namun tak ada. Nah, namun ada. Nah, wujud makhluk itu ketika engkau tangkap, tak ada apa-apanya, namun terlihat ada. Karena dia terbit daripada wujud Tuhannya. Ketika mengangkat tangan, wujud Tuhan tadi, ini wujud Tuhan lah, jangan dibilang Tuhan. Wujud Tuhan. Wujud Tuhan tahu kenyataan Tuhan. Nah, ngomongnya tadi. Nah, ketika mengangkat tangan, maka hambanya ikut mengangkat tangan. Makhluk tadi ngangkat tangan. Karena makhluk tadi mati. Nah, bisa kan bedakan. Ini hidup tidak? Ini hidup. Cari yang mati.
Bila yang mati itu makhluk, nah itu mengalami mati sebenarnya. Mati hissi itu dia mati, wal awal, dari awalnya dia memang mati. Kalau wujudullah ini tidak ada mati karena sifatnya sedia, sifat Tuhan. Nah, sifat Tuhan tadi tidak akan berubah. Sifat Tuhan tadi nah ada berubah-ubah. Nah, hanya bentuk dan rupa ini tadi, nah, dari air ke es batu bentuk rupanya. Jadi Tuhan tetap hidup, tak dimati-matikan sifat Tuhan tadi. Nah, karena dalam tauhid yang hayat, yang hidup itu Allah, yang mati itu makhluk. Cari di diri. Yang mengalami kematian mana? Wah, yang mengalami kematian berarti tak lagi bekerja apa-apa. Nah, jadi si makhluk tadi dihidupkan, diadakan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jalan, jalan. Nah, jalan, nah jalan. Makhluk tadi jalan. Kalau wujud Tuhan yang dijalankan oleh Tuhan, nah, lalu hambanya tadi ikut berjalan. Ini wujud Tuhan, adanya tadi kudrat, iradat melekat di sini. Nah, ada melekat ini, lalu jalan. Nah, jadi hamba tuh dia yang selalu bertakwa. Dia tak pernah membantah Haji Sulaiman. Aku lelah, aku letih, aku capek, aku mengantuk. Tak ada dia mengeluh. Itulah hamba. Itulah makhluk Allah yang berpangkat hamba yang bertakwa. Nah, bukan hamba yang membangkang. Nah, cari Haji Sulaiman. Itulah hakikat sebenarnya hamba. Jika engkau ngaku Tuhan, mana hambamu? Jika engkau ngaku hamba, mana Tuhanmu? Harus jelas. Mana itu Tuhan, mana itu hamba. Yang mati tadi hamba, yang hidup itu Tuhan. Cari pada diri, karena kaji diri tadi. Nah, yang mati mengalami mati hissi. Nah, mati maknawi itu hamba. Sedangkan dari Tuhan tak ada yang mengalami yang namanya mati. Yang dari Tuhan tak ada yang mengalami yang namanya mati. Masa Tuhan mengalami mati baru hidup lagi? Masa wujud Tuhan bisa mati hancur? Nah, tentu wujud daripada zat selain dari. Jadi zat Allah tidak akan mengalami yang namanya hancur, kan keterangannya begitu. Maha kekal abadi zat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada rusak, tidak ada hancur. Nah, zat yang rusak adalah diri makhluk. Cari Haji Sulaiman. Dia tak pernah makan, dia tak pernah minum. Wah, tak pernah ngantuk, dia tak punya istri, dia tak punya hasrat, dia tak punya nafsu. Itulah hamba. Carilah pada dirimu tadi. Sebelum berakhir dijadikan PR ini. Ya, sebelum berakhir dijadikan PR loh, kata Bang Ijab. Carilah yang mana itu hamba, yang mana wujud hamba, yang mana wujud Tuhan. Nah, kemarin kan sudah tahu yang pemerintah itu Tuhan, yang melaksanakan perintah itu hamba. Sekarang mana wujudnya? Adanya Tuhan mana? Adanya hamba mana? Wujud, iya sesuai kata Nabi tadi. Kalau aku ngaku Tuhan, mana hambaku? Kalau aku ngaku hamba, manakah Tuhanmu? Nah, cari dulu PR nih. Nah, untuk 1 minggu nih cari. Karena Nabi pernah bingung. Kalau aku ini Tuhan, mana hambaku? Kalau aku hamba, mana Tuhanku? Cari di diri tadi. Nah, mana itu yang disebut hamba, mana yang disebut Tuhan, supaya bisa membedakan mana yang hidup, mana yang mati. Ya Bang Sarif, nah cari dulu lah. Nah, siapa tahu ada di kitab apa. Nah, karena Nabi itu bingung waktu itu tadi. Kalau aku, kata Rasulullah, ngaku Tuhan, mana hambaku? Kalau aku ngaku hamba, mana Tuhanku? Nah, ini mungkin berakhir 3 menit lagi lah. Nah, insya Allah kita sambung yang akan datang. Jadi kalau hendak memperdalam arti mati, isi mati manawi, kenali dulu. Yang mati tadi hamba atau makhluk. Yang hidup adalah daripada Tuhan. Wujud Tuhan tidak akan mengalami yang namanya mati. Yang mengalami yang namanya mati adalah hamba. Nah, jadi hamba itu sebenarnya mati. Tak punya nafsu hamba. Tak punya nafsu makhluk ini tadi. Tak bisa melihat, tak bisa mendengar, tak bisa berkata-kata. Itulah hamba.
Jadi kalau hamba ngaku melihat, itu kafir dengan Tuhannya atau musyrik dengan Tuhannya. Karena yang melihat apa? Sifat Allah. Yang hidup sifat Allah. Kalau engkau ngaku hidup, berarti engkau ngaku Tuhan. Mana hambamu? Silahkan cari. Jadi bila diri kita ngaku hidup, berarti engkau ngaku Allah, ngaku Tuhan. Karena sifat dalam tauhid yang hidup Allah. Bila dirimu berkata-kata, berarti engkau bersifat kalam tadi, berarti engkau ngaku Tuhan. Nah, mana hambamu? Kalau engkau ngaku Tuhan, mana hambamu? Kalau engkau ngaku hamba, mana Tuhanmu? Nah, itu tadi. Nah, itu jadi PR ya, kata Bang Ijab, Pak Haji Sulaiman. Nah, jadi supaya lebih mesra lagi hubungannya tadi, ma'rifatnya lebih benar, melihat dan menyaksikan mana itu wujud hamba, mana itu wujud Tuhan. Jadi selama libur ini boleh dianukan di grup, boleh ditampung dulu. Iya, ditampung. Nah, jadi kalau di Banjarmasin ya dialog aja lah nanti, insya Allah waktu-waktu santai kan banyak aja kalau Banjarmasin kan. Nah, jadi untuk malam hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kehilafannya, baik dalam tutur sapa atau tingkah laku yang kurang sopan, kurang pantas. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga kita senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenalilah Tuhanmu, kemudian sembahlah Dia. Kemudian pujilah Dia dalam zikir